Seorang warga negara Indonesia, Iskandar, berhasil lolos dari Ukraina setelah terjebak di tengah invasi Rusia sejak akhir Februari lalu. Iskandar telah bekerja sebagai petugas kontrol kualitas di sebuah pabrik plastik Ukraina sejak 2017. Dia mengaku berasal dari kota Binjai, Sumatera Utara. Iskandar menghabiskan 3 minggu bersembunyi di pabrik Chernihiv saat kedutaan Indonesia menyusun beberapa rencana penyelamatan. Pekerja pabrik ini memperhitungkan peluangnya untuk bertahan hidup hanya 10% saja. Iskandar yang berbasis di kota Ukraina Chernihiv pertama kali mengetahui tentang invasi di YouTube pada pagi hari tanggal 24 Februari, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina. 9 pekerja Indonesia pabrik, 2 rekan Nepal mereka dan seluruh staf Ukraina berkumpul di lantai pabrik, bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Sayangnya bagi Iskandar dan para pekerja pabrik yang sekarang terperangkap, mereka terperangkap dalam apa yang kemudian dikenal sebagai pengepungan Chernihiv. Secara strategis penting, kota ini terletak di utara ibu kota Ukraina, Kiev, dan dekat dengan perbatasan Belarusia dan Rusia. Lebih buruk lagi, putra Iskandar yang berusia 23 tahun, Aris Wahyudi, bersamanya di Ukraina. Iskandar dan tim yang biasa membuat tas belanja dan sarung tangan plastik ternyata mampu memanfaatkan infrastruktur bersejarah pabrik tersebut. Setiap hari ketika dia berjalan di halaman pabrik, Iskandar memperhatikan sebuah bangunan kecil yang dia duga adalah toilet luar yang tidak terpakai. Ternyata bangunan tersebut menyembunyikan rahasia, yakni itu adalah pintu masuk ke bunker bawah tanah dan labirin terowongan di bawah lantai pabrik. Selama Perang Dunia Kedua, Chernihiv berada di bawah pendudukan Jerman dari tahun 1941 hingga 1943 dan merupakan lokasi penjara Nazi. Bunker bawah tanah itu berasal dari masa pendudukan dan sekarang Iskandar dan rekan-rekannya menggunakannya untuk bersembunyi dari roket Rusia. Pada hari keempat di bawah tanah, sekelompok pasukan Ukraina tiba untuk beristirahat dan memulihkan diri di bunker, membawa serta sebuah van yang berisi mayat-mayat rekan mereka yang gugur. Berkat desainnya, pabrik memberikan banyak kesempatan untuk bersembunyi dan Iskandar serta rekan-rekannya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidur di berbagai gedung utama dan kekacauan staf setiap malam. Kedutaan Indonesia di Kiev berusaha mati-matian untuk menyelamatkan orang-orang itu, tetapi rencana berturut-turut berakhir dengan kegagalan. Mereka akan menerima panggilan telepon dari seorang pejabat kedutaan yang menyuruh mereka bersiap-siap hanya untuk evakuasi dibatalkan pada menit terakhir karena masalah keamanan. Suatu hari mereka masuk ke sebuah van dan berkendara selama 15 menit di jalan sebelum kembali lagi. Pada 17 Maret, 3 minggu setelah invasi dimulai, Iskandar akhirnya dapat melarikan diri, melakukan perjalanan darat dari Chernihiv ke Kiev dengan van yang disewa oleh kedutaan, dan kemudian ke kota timur Lviv dekat perbatasan Polandia. Dari Lviv, Iskandar menyeberang ke Polandia dan terbang dari Warsawa ke Jakarta melalui Doha, sebelum terbang ke ibu kota provinsi Medan dan kemudian berkendara ke rumahnya di Binjai. Selain bantuan dari kedutaan Indonesia, Iskandar mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada orang-orang Ukraina yang membantunya dalam perjalanannya, melindunginya dan mengantarkannya ke tempat yang aman. Termasuk beberapa mantan rekannya, banyak di antaranya telah tinggal dan mengambil alih senjata dalam perang melawan tentara Rusia. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.